Dulu disebut teroris, kini diundang ke istana diplomatik Moskow. Bagaimana bisa Rusia, negara besar dengan sejarah panjang di Afghanistan, justru jadi negara pertama yang mengakui Taliban? Apakah ini bagian dari strategi global baru, atau Rusia sedang menyiapkan kejutan bagi Barat? Setelah Taliban menguasai Kabul pada 2021, dunia menutup pintu. Pemerintah Barat membekukan dana, menarik diplomat, dan menyebut Afghanistan sebagai negara terisolasi. Namun kali ini Rusia menjadi satu-satunya negara yang diam-diam membuka jalur komunikasi. Padahal dulunya Taliban masuk dalam daftar organisasi teroris Rusia sejak 2003. Tapi Moskow mempertahankan kedaulatannya di Kabul. Dan tahun 2022 secara perlahan mulai berdialog. Ini bukan perubahan biasa, ini adalah awal dari perubahan besar. Pada Maret 2022, diplomat Taliban mulai diakui di Moskow. 2 tahun kemudian, Mahkamah Agung Rusia mencabut status teroris Taliban. Dan di Juli 2025 semuanya menjadi resmi. Rusia secara terbuka menjadi negara pertama yang mengakui pemerintahan Taliban. Duta besar Taliban diterima oleh Kementerian Luar Negeri Rusia. Kabul dan Moskow kini terhubung secara resmi. Dan dunia mulai sadar isolasi terhadap Taliban sudah selesai. Rusia tidak hanya ingin pengaruh, mereka ingin keamanan di Asia Tengah menghadapi ancaman ISIS dan penyelundupan lintas perbatasan. Dengan menjalin hubungan dengan Taliban, Rusia ingin menjinakkan kekacauan dari dalam tanpa perlu pasukan militer. Tapi ini juga geopolitik. Rusia ingin menjadi alternatif dari Barat. Dengan mendekati Taliban, Moskow mengirim pesan ke negara-negara lain bahwa jika Washington tutup pintu, kami bisa membuka jalur. Langkah Rusia tidak berdiri sendiri. China dan Pakistan sudah menjalin dialog terbatas, tapi belum ada yang seberani Moskow. Eropa dan Amerika Serikat masih menolak keras, apalagi setelah laporan pelanggaran HAM terhadap perempuan dan minoritas oleh Taliban. Tapi ada satu hal yang tak terbantahkan, Rusia membuka celah baru. Dan celah ini bisa diikuti negara-negara lain yang mulai jenuh pada dominasi Barat. Jika negara-negara lain mulai mengikuti jejak Rusia, maka peta diplomatik dunia bisa berubah total dalam 1 dekade ke depan. Afghanistan kini menjadi panggung baru dari perebutan pengaruh global. Bukan lagi medan perang tank dan rudal, tapi perang legitimasi. Siapa yang pertama mengakui? Siapa yang pertama berdagang? Siapa yang pertama membangun kembali? Dan di tengah semua itu, Rusia bergerak cepat, mengambil posisi yang dulu dihindari semua negara-negara. Taliban dulu musuh global, kini duduk berdampingan dengan diplomat Kremlin. Dunia berubah, bukan hanya karena perang, tapi karena siapa yang berani mengambil resiko dan siapa yang berani duduk di meja yang orang lain jauhi.